wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma min matba'iha. Allahumma rizqni khairan hadha syarra. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada saat ini masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan para jamaah yang duduk di majlis ini diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditunaikan niat dan maksud kita baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke tema, mari kita berpantun sejenak. Mudah-mudahan para jamaah semuanya tidak ngantuk dan bisa mendengarkan hadis yang akan saya sampaikan nanti dalam kitab Nashul Ibad. Pergi ke pasar membeli kurma. Cakep. Kurma manis dari Madinah. Cakep. Selamat datang para jamaah semua. Cakep. Semoga majelis penuh berkah. Cakep. Alhamdulillah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini yang akan Al-Fakir sampaikan yaitu 4 amalan yang dapat memasukkan kita ke surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ubsus salam, tebarkan oleh kalian salam." Jadi jika kita menyebarkan salam, insya Allah kita mendoakan saudara-saudara kita semuanya. Apa sih artinya salam? Salam itu adalah kita mendoakan saudara kita agar selamat. Jadi banyaklah sedekah kita dengan kita mengucapkan salam. Makanya salam harus kita terapkan, baik kita masuk rumah, keluar rumah, kita masuk kantor, atau kita setelah sholat kita biasakan mengucapkan salam. Yang pertama salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada siapa lagi? Assalamualaikum ya Nabi Allah, boleh kepada para nabi. Atau Assalamualaikum ya ibadikas sholihin. Salam kepada seluruh orang-orang soleh. Walau kita masuk rumah dimanapun kita berada, salamai pula guru-guru kita yang mengajari kita dari kecil hingga sampai saat ini kita berhasil. Salami mereka, biasakan seperti itu. Apalagi kalau kita hadir di majelis ilmu, misalkan kita hadir di masjid, salami pula seluruh orang-orang soleh yang di masjid tersebut. Biasanya di situ ada orang yang mewakafkan tanah ke masjid, biasakan salam.
mereka. Dan orang-orang yang membangun masjid ucapkan salam. Assalamualaikum ya ibadikas sholihin. Mudah-mudahan selamat semua yang kita salami. Itu tentang salam. Yang kedua, wa'imut ta'am, berikanlah makan oleh kalian kepada fakir, miskin, atau kerabat kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang kelaparan atau yang sedang membutuhkan, terutama. Disitulah nilai pahala yang sangat besar ketika makanan yang kita berikan kepada orang-orang tersebut, apalagi orang tersebut itu sesama muslim. Insya Allah ketika dikunyah makanan tersebut akan berguguran dosa-dosa kita yang memberikan makan kepada orang tersebut. Insya Allah berkah semuanya. Itu dia yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wasilul arham, sambungkanlah oleh kalian tali silaturahim. Jadi jika kalian punya orang tua di kampung atau di Jakarta, dimanapun berada, sambungkanlah tali silaturahim. Sering-seringlah kalian mendatangi orang tua, guru kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang di daerah, di kampung, dimanapun berada. Jadi yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunjungilah silaturahim itu. Karena ketika kita niatkan silaturahim kemanapun kita berada, mau kita ke majelis taklim, kita ke rumah orang tua kita, atau ke kerabat kita, atau ke sahabat-sahabat kita, atau teman-teman kita, biasakan niatkan silaturahim. Jadi jika kita meninggal dunia dalam perjalanan pun kita sudah ada niat ibadah. Wasilul arham, ingin menyambungkan tali silaturahim. Walaupun kita dalam perjalanan mau menuju kampung kita kecelakaan atau apa di jalan, insya Allah di situ ketika kita meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah jika kita niatkan silaturahim. Jadi jangan dibiasakan kalau kita mau berkunjung kemana-mana, atau kita main ke tempat saudara kita, ayo kita main ke tempat sahabat kita, ayo kita main ke tempat teman kita atau ke tetangga kita. Jangan diniatkan main. Jadi niatkan silaturahmi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wasilul arham, sambungkanlah oleh kalian tali silaturahim. Dengan kalian menyambungkan tali silaturahim, yang pertama kalian akan dipanjangkan usia kita, diberikan keberkahan rezeki. Karena ketika orang bersilaturahim, orang disediakan, namanya ada tamu biasanya disediakan air atau disediakan makanan, minuman, itu rezeki. Nah, usianya kenapa dipanjangkan? Karena orang yang niat bersilaturahim itu, yang pertama malaikat tidak akan mencabut nyawa seseorang yang akan bersilaturahmi. Pasti dia mempunyai etika, adab yang sangat menghormati orang yang sedang mau bersilaturahim. Jadi kemanapun kita berada, niatkan silaturahim. Lalu yang keempat, wasallul bilail wan nasun yam. Sholatlah kalian di malam hari. Dikala orang-orang tertidur, biasakan kita bangun di malam hari. Sholat tahajud. Apa yang disebut tahajud atau qiyamul lail? Sholat di malam hari. Baik sholat tarawih itu qiyamul lail. Kalau sholat tahajud, ketika kita sudah bangun tidur, walaupun tidur kita sebentar, mau 1 menit, 2 menit, kita bangun di tengah malam, itu disebut dengan tahajud. Tahajud itu hanya hiasan saja. Jadi ketika kita sholat qada apapun di malam hari itu, ketika kita telah bangun tidur, itu sudah disebut dengan julukan tahajud, ya. Jadi kita mau sholat sunat taubat, mau kita sholat qada yang dahulunya kita nggak pernah ibadah, ketika kita balik, lalu ketika kita taubat dan nasuha, kita ingin mengqada sholat kita. Karena
Sholat fardu itu adalah kewajiban, walaupun mengkodoknya itu sunnah. Jadi daripada kita mengerjakan sholat sunnah, sebaiknya kita melaksanakan kodok sholat fardu. Karena sholat fardu itu walaupun sunnah, itu sholat yang wajib yang dahulu pernah kita tinggalkan. Jadi kita dapat pula yang namanya tahajud. Dan jangan lupa ditutup dengan sholat sunnah witir, walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat atau yang ganjil-ganjil sampai kita 11 rakaat, disilahkan semampu kita saja, insya Allah. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, jika kita bisa mengamalkan 4 amalan yang tadi, tadkhulu jannati darussalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan amalan yang 4 tadi. Insya Allah kita semua akan masuk surga bersama-sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita berpantun kembali. Tadi sudah ada pantun pembuka, sekarang pantun penutup, supaya kita nanti pulang tetap bisa mengamalkan amalan ini dan punya bekal hidup kita di dunia ini agar selamat semuanya di dunia maupun di akhirat. Mari kita berpantun. Bunga melati harum mewangi, cakep, tumbuh indah di tepi taman. cakep, Jika ada salah kata hari ini, mohon dimaafkan dengan keikhlasan. Mungkin itu saja cakep. dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.